Menanggapi terkait banyaknya petani yang mengeluh terkait importasi beras ini sebetulnya dikaitkan dengan stok, apakah memang stok kita aman sehingga memang tidak diperlukan untuk mengimportasi beras? Silakan Pak Ketut. Baik, terima kasih Mas Bram. Selamat siang Pak Henry. Secara prinsip kami dari pemerintah pasti mengapresiasi langkah-langkah maupun penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman petani kita. Karena bagaimanapun pemerintah pasti ada memikirkan dan pasti pikirannya adalah bagaimana membangun, menjaga kekuatan daripada petani kita. Nah, yang kedua, kami ingin menyampaikan kondisi stok kita. Bagaimanapun El Nino relatif sangat berpengaruh. Artinya kita melihat dari sisi produksi dulu. Kalau dari data KSA BPS jelas menyebutkan bahwa di bulan Januari itu terjadi koreksi yang lumayan banyak, di mana produksi di bulan Januari itu diprediksi sebesar sekitar 900-an ribu, kemudian ton ya, kemudian di bulan Februari sekitar 1,3 juta ton. Nah, kemudian kita per bulan itu membutuhkan sekitar 2,5 juta ton, sehingga Januari Februari itu kita sekitar membutuhkan 5 juta ton. Artinya kalau dilihat dari produksi kemudian dari kebutuhan memang relatif pada 2 bulan ini kita mengalami relatif kekurangan produksi. Nah, kemudian kita kaitkan dengan stok yang ada di pemerintah, maka Bulog ini pada saat di akhir bulan di posisi bulan Januari ini pertengahan ini stoknya berkisar sekitar 1,3 juta ton. Nah, stok 1,3 juta ton ini akan digunakan untuk pelaksanaan SPAP, yaitu stabilisasi pasokan dan harga, kemudian bantuan pangan, sehingga stok yang dipegang oleh pemerintah relatif perlu di top up, sehingga langkah-langkah pemerintah dalam rangka melakukan penguatan stok, maka salah satunya adalah melakukan importasi. Nah, yang kedua, pelaksanaan importasinya otomatis pelaksanaan importasi yang sangat terukur. Kenapa terukur? Karena tahun 2022 kita juga melakukan importasi, harga di petani masih bagus. Tahun 2023 pun kami bisa buktikan bahwa pembelian atau pemenuhan stok melalui importasi itu tetap menjaga harga di petani. Karena apa? Karena dengan data yang kami miliki, GKP itu berkisar antara 6.000 sampai 7.000-an, bahkan sampai beberapa tempat ada yang 8.000. Ini juga sekali lagi pemerintah melakukan ini adalah sekaligus memikirkan posisi petani, sekaligus juga memikirkan posisi konsumen, di mana ada 270 juta konsumen yang harus kita jaga kemampuan daya belinya dengan pemenuhan stok yang ada. Nah, inilah yang dilakukan pemerintah, sekali lagi melaksanakan importasi secara terukur dan dengan waktu yang terukur, jumlah yang terukur, sehingga sekali lagi harga-harga di petani masih relatif bisa dijaga dengan kondisi yang relatif baik. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Mas Bram. Oke, baik. Tentunya kami akan tanyakan juga ke Pak Henry. Pak Henry, dengan penjelasan yang telah disampaikan begitu ya oleh Pak Ketut tadi, apakah memang Anda melihat sebetulnya di lapangan dari data yang Anda miliki, pasokan beras berlimpah sehingga pemerintah tidak perlu melakukan importasi? Silakan. Pertama, kita tidak tahu ya tentang stok beras itu berlimpah ataupun kurang ya, karena toh yang punya data itu pemerintah. Hanya saja kalau dari katakanlah yang menjadi pertanyaan kita, ya persoalan beras ini, persoalan padi ini kan sudah suatu perencanaan ya, apalagi di bawah pemerintahan ini kan sudah sejak komitmen 2014 yang lalu bahwasanya Indonesia berkomitmen tidak akan mengimpor beras lagi ya dengan mengandalkan produksi di dalam negeri kita. Nah, kenapa ini sudah 10 tahun pemerintah ini ya masih terus saja mengimpor beras. Nah, kedua ya menurut kita alasan adanya perubahan iklim El Nino ini ya kita melihat terus dijadikan alasan. Nah, padahal satu sisi kita mendengar informasi kelihatannya di tahun 2024 ini ya iklim kita itu kondusif gitu. Nah, ini yang menjadi soal bagi kita dan
panen ini juga akan mulai ya, panen raya ya Maret dan April. Kalau sekarang ini panennya kan tidak merata. Nah itu yang menurut kita yang menjadi soal ya. Jadi itu, dan tentunya juga meroketnya harga gabah ini ya menurut kita akibat dari kekeliruan dari kebijakan soal penetapan harga ini ya, harga pembelian pemerintah dan juga harga eceran tertinggi, sehingga sekarang ini ya harganya ya sangat maksimal, tingginya bahkan melebihi dari HET, dan Bulog ya tidak bisa punya cadangan beras, cadangan gabah sejak tahun 2023 kemarin karena dia membeli dengan HPP tersebut gitu. Jadi ya kenapa Bulog tidak punya gabah beras ya karena dia memang tidak sanggup membeli dengan harga yang dibuat oleh pemerintah sendiri gitu, dengan kebijakan harga sendiri gitu. Nah, ditambah lagi berubah-berubahnya kebijakan soal distribusi beras ya. Ini di mana Bulog dulu tidak memberikan beras langsung kepada kelompok yang memerlukan. Sekarang sudah memberikan bantuan. Dulu kan diserahkan ke mekanisme lain. Sekarang kan ada bansos lagi. Ini kan menunjukkan sebuah perubahan yang membuat ya korbannya produsen padi sendiri. Oke, baik. Dari pernyataan yang telah Pak Henry sampaikan begitu ya, Pak Ketut, yang mana ini dinilai pemerintah inkonsistensi terhadap dari kebijakan terkait ketahanan pangan, khususnya terkait importasi. Apakah memang sebetulnya El Nino begitu yang disebutkan tadi ini hanya menjadi alasan pemerintah saja untuk dapat mengimportasi beras maksud kami. Silakan dengan tanggapan Anda, Pak Ketut. Ya. Terima kasih Mas Bram, Pak Henry. Artinya begini, pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional dan semua stakeholder pasti mengacu pada data yang ada. Data yang kita pakai sekarang adalah data yang berasal dari Badan Pusat Statistik. Satu data kita, sehingga dari data tersebut kita bisa menganalisis. Karena apa? Dengan data yang saya sampaikan tadi bahwa di bulan Januari relatif kita 900 ribuan, di bulan Maret juga, di bulan Februari sekitar 1,3, di bulan Maret pun sepertinya juga tidak seperti tahun-tahun kemarin. Sehingga memang harus diakui karena dengan data yang ada, berdasarkan data yang ada, memang terkoreksi relatif besar. Berhenti di depan Mau bendera. tidak mau memang itu salah satu penyebabnya adalah dampak daripada iklim yang bergelora, terutama bicara El Nino. Dan kalau kita bicara informasi BMKG sendiri, tahun 2024 pun kita juga harus mengantisipasi Pak Henry, karena panasnya juga akan lebih gila lagi. Itu berdasarkan data BMKG yang baru kami baca. Sehingga memang di satu sisi pemerintah harus meyakinkan, menjamin ketersediaan stoknya. Kemudian dari jaminan ketersediaan stoknya itu, maka pemerintah harus melakukan antisipasi. Tidak boleh tiba-tiba, karena mengimpor beras juga nggak gampang. Hari ini kita mengeluarkan PI, besok belum tentu dapat, sebulan belum tentu dapat. Kita harus berproses. Nah, kedua, juga pemerintah tetap menjamin bagaimana posisi kewajaran harga di tingkat petani. Mohon izin Pak Henry, kalau misalkan 8.000 saya kira mungkin terlalu mahal ya Pak Henry, karena kalau 8.000 pasti kembali lagi ke bapak-bapak lagi membeli beras pasti dengan harga yang mahal. Oleh karena itu ini harus kita wajarkan, tapi tidak akan merugikan petani. Itu pasti jaminannya tidak akan merugikan petani. Yang kedua juga kami ingin menyampaikan kenapa Bulog tidak membeli. Kenapa Bulog menetapkan HPP 5.000? Ini adalah ada hitung-hitungannya Pak Henry. Karena dengan HPP 5.000 itu sebagai baseline. Artinya dengan 5.000 itu sebenarnya teman-teman sedulur petani kita sudah memperoleh keuntungan yang wajar. Hitung-hitungan kami Pak Henry waktu kami menghitung. Namun pada saat harganya di bawah dari 5.000, maka Bulog harus di depan mengambil. Namun tatkala dia di atas, maka mekanisme pasarnya berjalan. Karena kalau Bulog masuk dalam kondisi produksi yang relatif terganggu, maka harga akan bergerak terus Pak Henry. Karena beberapa penggilingan padi pun yang besar-besar bersaing memperoleh harga.
sehingga harga yang terjadi itu menjadi harga tinggi sampai 8.000. Ini kejar-kejaran dia antara penggilingan padi kecil, sedang, dan besar. Nah, ini yang kami jaga sekali, Bulog dalam hal ini pemerintah menjaga kapan dia masuk, kapan dia menahan diri, kapan dia tidak mengambil sama sekali. Ini harus dilakukan untuk menjaga agar harga itu bisa stabil di masyarakat atau tidak mengganggu harga yang sangat baik di tingkat petani. Kami harus akui, pemerintah harus akui bahwa pada saat sekarang ini petani kita, sedulur-sedulur petani kita sangat bahagia dengan angka yang relatif bagus. Kan begitu Pak Hendri? Jadi, namun demikian pemerintah juga punya kewajiban menjaga kestabilan harga itu. Artinya pada saat harga di konsumen terlalu tinggi, dengan tidak mengintervensi posisi petani, maka salah satunya program pemerintah yang ada 2 tadi yang saya sampaikan, yaitu bantuan pangan, kedua adalah pelaksanaan SPHP, beras medium. Ini salah satu cara kita menjaga agar para masyarakat kita yang memerlukan dengan penghasilan yang relatif wajar untuk memperoleh itu, kita siapkan melalui bantuan pangan, kemudian melalui SPHP. Inilah salah satu cara kita, harga petani relatif masih bisa dijaga, kemudian stok kita bisa kita jaga dengan baik, terutama yang stok yang dikuasai oleh pemerintah. Karena tanpa ada stok penguasaan di pemerintah, ini juga akan sulit bagi pemerintah dalam rangka mengendalikan, menjaga stabilisasi pasokan maupun harga.